Yang ketiga, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat fihi syayatin. Pintu surga dibuka. Maknanya bisa secara hakiki atau majazi. Hakiki memang pintu surga dibuka menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Yang majazinya maknanya kata para ulama, orang-orang tuh gampang banget mau masuk surga. Mau masuk surga itu terlampau gampang. Lihat di bulan Ramadan nanti, ada orang nggak punya fulus, nggak punya duit. Di Anikmah misalkan, ada 700 orang mau buka puasa. Dia nggak punya fulus, dia cuma punya tenaga. Dia datang awal-awal, dia bagiin tuh, semuanya dia yang nyusun. Semuanya dia yang nyusun, dari ujung soft pertama sampai soft paling akhir dia yang nyusun semuanya. Yang makan 700, dia dapat 700 pahala orang puasa. Kalau satu kali puasa, malaikat aja nggak sanggup catat pahalanya. Antum tahu nggak? Malaikat tuh nggak sanggup catat pahala puasa. Allah tutupin pahala puasa itu dari malaikat. Makanya Allah sampai mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u tu'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa itu aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Sekarang kita berpikir, memang sholat ini yang balas kalau selain Allah siapa? Kita zakat yang membalas kalau selain Allah siapa? Tapi kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan aku yang akan membalasnya? Artinya malaikat nggak tahu. Saking gedenya. Jadi Ramadan ini nggak boleh macem-macem. Makanya sebulan ini saya fokusnya udah ngajarin orang ini aja. Supaya apa? Mereka prepare, well prepared. Masuk Ramadan tuh udah siap mau perang. Kadang-kadang kajian Ramadan 3 hari sebelum Ramadan, tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan mah dari bulan Sa'ban. Dari awal-awal bulan Sa'ban nih kita udah prepare nih mau bulan Ramadan. Yang punya utang-utang puasa tuh mulai lunasin, utang-utang sholat mulai lunasin ya. Maksud ditutupnya pintu neraka, orang masuk neraka ribet. Orang masuk neraka jadi sulit. Kenapa? Semakin sedikit. Lihat tuh, rata-rata ya orang-orang kalau bulan Ramadan semuanya jadi solehah. Yang tadinya kagak pakai jilbab, Habib, kayak begitu dia ya. Gara-gara apa? Ya masuk bulan Ramadan tiba-tiba mual jilbaban semua, begini semua. Masya Allah, minta maaf. Belum kita apa-apain udah minta maaf. Itu di bulan Ramadan doang tuh. Ya kan, tiba-tiba yang tadinya ngumbar aurat, marhaban ya Ramadan. Nah, masuk nerakanya jadi ribet. Masuk neraka jadi ribet, ditutup soalnya. Nah, tapi ada masalah nih, setan dibelenggu. Tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada yang kesurupan? Gitu kan. Hai, gitu kan, setan itu kan. Kenapa di bulan Ramadan masih ada kakak kikik tuh, Bu? Kata para ulama jawabannya 3. 1, yang dibelenggu separohnya masih keliaran, masih kakak kiki kuntilanak tuh masih ada itu ya kan. Dia tuh kan entah di mana, tadi WC sini, tadi mana gitu kan, tiba-tiba lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat walau baik ketawa anak ya kan. Tapi memang Rasulullah SAW kasih tahu, kalau kita baca Quran malam-malam kencang, malaikat sama jin muslim ikut jadi jamaah. Dan jin-jin tetangga, jangankan jin tetangga ya, jin rumah ya, itu semua minggat semua kalau antum baca Al-Qur'annya kenceng-kenceng malam-malam tuh. Ya zaman sekarang nggak boleh kenceng-kenceng, Bib. Azan aja. Saya nggak mau ngomongin azan ya kan, takut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita perhatikan, para ulama mengatakan kenapa setan itu kok masih ada di bulan Ramadan? Karena yang dibelenggu itu cuma sebagian. Yang kedua, yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang mengganggu orang-orang yang imannya kuat. Jadi kalau dia puasanya khusyuk, ibadahnya khusyuk di bulan Ramadan, itu baru setan dibelenggu buat dia. Nah, yang ketiga, meskipun setan semua dibelenggu, tapi muridnya masih ada di dalam kita, namanya hawa nafsu. Ini orang dalam murid setan.
Makanya bulan Ramadan itu adalah the real me. Kalau misalkan nih di bulan Ramadan ada orang kerjaannya marah, berarti dia sudah lulus pendidikan setan selama 11 bulan. Kalau ada orang pelit di bulan Ramadan, lulus pendidikan setan, fakultas pelit. Gelarnya yang jelas bukan LCMA, ya, entah apa tuh gelar dari setan. Tapi asli bulan Ramadan itu the real kita. Di bulan Ramadan itu kita mau menjudge diri kita yang sebenarnya itu di bulan Ramadan. Ngapain kita di bulan Ramadan? Kalau kita rajin sedekahnya di bulan Ramadan, itu cikal bakalnya kita 11 bulan nanti akan dicatat sebagai orang yang rajin sedekah. Kalau kita di bulan Ramadan yang rajin sholat malam, cikal bakalnya tuh habis Ramadan selesai kita juga 11 bulan rajin sholat malam. Karena Ramadan itu madrasah.